Kami dari kelompok 2 manajemen strategik akan mempresentasikan tentang studi kasus, yaitu tentang menyusun IFE matriks UMS yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Pengertian dari Matrix Internal Factor Evaluation atau IV adalah perangkat formulasi untuk melakukan evaluasi terhadap faktor kekuatan dan kelemahan utama pada fungsi bisnis dan juga untuk memberikan dasar-dasar untuk melakukan identifikasi dan evaluasi antar fungsi bisnis. Menurut David tahun 2011. Kemudian, matriks IV dapat dikembangkan dalam 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, susun faktor-faktor kunci internal sebagai identifikasi dalam proses audit internal. Tuliskan 10 hingga 20 faktor internal kekuatan dan kelemahan. Kedua, susun faktor kekuatan terlebih dahulu lalu diikuti dengan faktor kelemahan. Faktor-faktor harus terlihat lebih spesifik dengan memberikan informasi berupa angka dalam nilai persentase, rasio, dan angka-angka yang bersifat komparatif. Yang ketiga, tambahkan bobot nilai antara 0,0 atau tidak penting hingga 1,0 sangat penting untuk masing-masing faktor. Nilai bobot digunakan untuk memberikan panduan dalam menentukan faktor-faktor mana saja yang paling penting untuk mendukung suksesnya perusahaan dalam industri. Untuk setiap faktor kekuatan dan kelemahan, faktor yang memiliki efek yang paling besar dalam meningkatkan performansi perusahaan akan diberikan nilai bobot yang paling tinggi. Jumlah dari total keseluruhan nilai dari bobot harus sama dengan 1,0. Yang keempat, berikan nilai 1 hingga 4 untuk masing-masing faktor. Pemberian nilai ini memberikan identifikasi terhadap faktor mana saja yang memiliki nilai paling kuat dan paling lemah. Untuk representasi dari faktor paling lemah, diberikan nilai atau rating sama dengan 1. Cukup lemah, ratingnya 2. Cukup kuat, rating sama dengan 3. Dan sangat kuat, rating sama dengan 4. Sebagai catatan, faktor kekuatan akan menerima nilai rating dengan angka 3 dan 4. Faktor kelemahan akan menerima nilai rating dengan angka 1 dan 2. Penilaian rating diukur berdasarkan nilai perusahaan dan bobot diukur berdasarkan nilai industri. Yang kelima, kalikan setiap nilai bobot dengan nilai rating untuk mendapatkan nilai bobot untuk setiap variabel. Jumlahkan nilai bobot untuk setiap variabel untuk mendapatkan total nilai bobot untuk organisasi. Profil perusahaan. Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki 12 fakultas dan terdiri dari 35 program studi. UMS sebagai perguruan tinggi berlandaskan kaidah keislaman dan maju dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan hubungan sosial, serta seni kebudayaan. UMS juga memiliki jumlah mahasiswa yang cukup banyak, dengan kualitas sumber daya manusia yang cukup baik. Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki lokasi kampus yang menyebar. UMS juga memiliki gedung induk Siti Walidah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah, dan gedung Edutorium di Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki filosofi wacana keilmuan dan keislaman, berarti menumbuhkan kepribadian yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mengabdi secara ikhlas kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama umat. Misi: pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai dari ibadah kepada Allah yang memberi impact terwujudnya masyarakat utama, mengembangkan sumber daya manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman, dan memberi arah perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat utama.
Kemudian visi. Pada tahun 2029, Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ipteks yang islami dan memberi arah perubahan. Tujuan, menjadi universitas yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, menghasilkan lulusan berkualitas yang mengamalkan nilai-nilai Islam, menjadi universitas yang sustainable atau berkelanjutan dengan tata kelola yang baik. Sasaran 1. Penguatan reputasi UMS di tingkat nasional dan internasional. 2. Akselerasi kinerja bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berbasis pada kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Kepeloporan dalam pendidikan Islami yang berkemajuan. 4. Pemantapan pengelolaan aset. 5. Penataan kelembagaan dan kepegawaian. 6. Optimalisasi IT untuk pengelolaan lembaga. 7. Penguatan struktur pendanaan, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan. Pertimbangan mengambil faktor atau kekuatan. UMS telah meluluskan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga alumni dari UMS tidak hanya berasal dari lokal saja. Bahkan alumni UMS ada yang berasal dari luar daerah maupun luar pulau. Kualitas SDM yang baik seperti tenaga pengajar atau dosen yang sudah berkompeten dalam bidangnya masing-masing, dan tentunya telah melaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga pendidik. Selain itu, karyawan-karyawan lainnya seperti satpam dan tenaga parkir yang telah melaksanakan pelatihan excellent service. Lalu, jumlah SDM yang cukup seperti tenaga pengajar atau dosen, staf TU, maupun karyawan-karyawan lainnya. Jumlah fakultas pada Universitas Muhammadiyah Surakarta terdapat 12 fakultas, sudah termasuk jenjang S1, S2, dan S3. Universitas Muhammadiyah Surakarta kini telah genap memiliki 60 program studi. Sebagian besar program studi terdapat pada jenjang S1. Seperti kebanyakan kampus lain, jenjang ini UMS memiliki 2 rumpun pendidikan, yaitu Saintek atau IPA dan Sosum atau IPS. Universitas Muhammadiyah Surakarta berlokasi di tengah-tengah kota, sehingga dapat dengan mudah dijangkau. Jumlah mahasiswa saat ini terbilang cukup banyak dan tersebar rata di setiap fakultas. Pertimbangan mengambil faktor kekuatan. Hingga tahun 2021, UMS telah menyediakan 12 fakultas dan 1 sekolah pascasarjana. UMS serta lebih dari 50 program studi mulai dari diploma, sarjana, magister hingga doktor. Adapun total jumlah mahasiswa saat ini sekitar 25.016 mahasiswa dengan total jumlah dosen sebanyak 532. Terbukti di tengah pandemi COVID-19 ini, kampus UMS tetap diminati para pendaftar untuk bisa kuliah di kampus ini. UMS menjadi salah satu PTS terbaik menurut Unirank lewat lamannya foricu.org pada tahun 2020 kemarin. UMS sebagai perguruan tinggi swasta terbaik dan terpopuler di Indonesia. Urutan 1-10 semuanya dihuni oleh perguruan tinggi negeri. Dari urutan itu bahkan UMS juga masih berada di atas perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Mahasiswa UMS terbilang jarang ada yang lulus lebih dari waktu yang semestinya. Rata-rata mahasiswa UMS lulus 4 tahun yaitu sarjana S1 dengan waktu yang sudah ditentukan. Biaya pendidikan di UMS terbilang cukup murah dibandingkan dengan PTS yang lain yang telah memperoleh akreditasi A. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah skor tertimbang adalah 3,15 yang tergolong kuat. Dan faktor kekuatan yang dimiliki oleh profil tersebut lebih banyak dibandingkan dengan faktor kelemahan. Faktor kekuatan diberatkan pada titik kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, ditunjang program studi yang bervariatif dan juga biaya pendidikan yang terjangkau. Faktor kelemahan yang dimiliki profil tersebut hanya terletak pada fasilitas gedung, sarana pembelajaran dan juga area kampus yang kurang terawat.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Surya Wibowo akan melanjutkan presentasi dari Mas Wanda. Yang pertama yaitu faktor-faktor internal dari kekuatan. Yang pertama yaitu lokasi yang strategis memiliki bobot 0,05 dan peringkat 3 dan memiliki skor tertimbang 0,15. Yang kedua yaitu jumlah mahasiswa saat ini yang mempunyai bobot 0,05 peringkat 3 dengan skor tertimbang 0,15. Ketiga yaitu jumlah fakultas saat ini bobot 0,08 peringkat 3 dan skor tertimbang 0,24. Yang keempat yaitu variasi program studi yaitu 0,07 peringkat 3 skor tertimbang 0,21. Yang kelima yaitu jumlah SDM yang cukup mempunyai bobot 0,05 peringkat 3 dan skor tertimbang 0,15. Yang keenam yaitu kualitas SDM yang baik dengan bobot 0,1 peringkat 4 dan skor tertimbang 0,40. Yang ketujuh yaitu alumni yang tersebar di berbagai daerah yang mempunyai bobot 0,1 peringkat 4 dan skor tertimbang 0,40. Yang ke-8 yaitu biaya pendidikan yaitu 0,05 peringkat 3 dan skor tertimbang 0,15. Yang ke-9 yaitu persentase mahasiswa lulus tepat waktu dengan bobot 0,1 peringkat 4 dan skor tertimbang 0,4. Yang ke-10 yaitu menjadi salah satu PTS perguruan tinggi swasta terbaik dengan bobot 0,1 peringkat 4 dan skor tertimbang 0,4. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor internal dari kelemahan. Yang pertama yaitu fasilitas parkir kurang yang mempunyai bobot 0,05, rating 2 dan memiliki skor tertimbang 0,1. Dua yaitu kenyamanan lingkungan kurang kondusif yang mempunyai bobot 0,07, rating 2 dan skor tertimbang 0,14. Yang ketiga yaitu perawatan sarana dan gedung belum optimal yang mempunyai bobot 0,06, rating 2 dan skor tertimbang 0,12. Yang keempat yaitu luas lahan kampus belum sebanding dengan pertambahan jumlah mahasiswa yang mempunyai bobot 0,07, rating 2 dan skor tertimbang 0,14. Dari kedua faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan dapat diperoleh total bobot yaitu 1,00 dan total skor tertimbang yaitu 3,15. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah skor tertimbang adalah 3,15 yang tergolong kuat. Dan faktor kekuatan yang dimiliki oleh profil tersebut lebih banyak dibandingkan dengan faktor kelemahan. Faktor kekuatan diberatkan pada titik kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, ditunjang program studi yang bervariatif dan juga biaya pendidikan yang terjangkau. Faktor kelemahan yang dimiliki profil tersebut hanya terletak pada fasilitas gedung, sarana pembelajaran dan juga area kampus yang kurang terawat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.